Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham bagus yang labanya terus naik setiap tahun, khususnya dalam 4 tahun terakhir. Saham ini juga punya PBV yang rendah, yaitu hanya 0,4 kali saja. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas saham AKPI atau PT Arga Karya Prima Industri. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini melakukan kegiatan usaha di bidang industri barang-barang plastik jenis film. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa ada beberapa merek dagang yang mereka miliki, seperti Arlena dan Areta. Kita masuk kepada pemegang sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh dua PT ini sebanyak 35% dan 27%. Dan ada 21% saham yang dimiliki oleh di luar PT tersebut. Nah, jika teman-teman lihat, direksi dan komisaris perusahaan memiliki kepemilikan di dalam perusahaan dengan persentase yang bisa dikatakan cukup besar. Dan hal ini bisa saja menjadi sentimen positif apabila teman-teman menganalisa saham ini. Berikutnya kita bahas dari probabilitas kenaikan harga setiap tahun. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham AKPI ini cenderung mengalami kenaikan di bulan Februari dan di bulan Desember, yaitu dengan probabilitas 67%. Artinya, dari 9 tahun terakhir, 6 kali mengalami peningkatan dan hanya 3 kali yang mengalami penurunan. Sebaliknya, pada bulan Januari sendiri, saham ini punya probabilitas yang rendah yaitu hanya 20% saja, di mana dari 10 tahun terakhir, 8 kali mengalami penurunan dan hanya 2 kali yang mengalami peningkatan. Nah, untuk bulan Januari tahun 2023 sendiri, saham AKPI ini masih turun sekitar 6%. Kita masuk kepada laporan keuangan Q3 2022-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya total aset yang mencapai 3,5 triliun yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah aset tersebut, mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 1,9 triliun rupiah. Ada juga piutang usaha sebanyak 689 dan komponen persediaan sebanyak 541. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kas perusahaan hanya berjumlah 73 miliar di tahun 2022 ini. Kemudian kita masuk pada saldo liabilitasnya. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya liabilitas sebanyak 1,8 triliun yang mayoritasnya berasal dari liabilitas jangka pendek sebanyak 1 triliun. Artinya, ada 1 triliun liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, di mana mayoritasnya berasal dari pinjaman bank jangka pendek sebanyak 539 miliar rupiah. Dan untuk pinjaman jangka panjangnya ada 531 miliar juga. Di sini teman-teman harus ingat bahwa perusahaan hanya punya saldo kas sebanyak 73 miliar. Artinya mereka butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Terlebih khusus, hutang jangka pendeknya sebanyak 1 triliun rupiah. Selain itu, dengan mayoritas pinjaman berasal dari pinjaman bank, berarti perusahaan punya beban bunga yang bisa dikatakan cukup besar, di mana mereka harus membayar bunga atas pinjaman yang mereka terima. Komponen berikutnya yang akan kita bahas adalah ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah 1,73 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 797 miliar rupiah. Berikutnya kita bahas dari laba ruginya. Penjualan neto perusahaan naik sehingga menjadi 2,4 triliun di tahun 2022 ini. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik dan menjadi 2,1 triliun di tahun 2022. Nah, apa dampaknya terhadap laba brutonya? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba bruto perusahaan mengalami peningkatan dari 248 miliar naik menjadi 293 miliar di tahun 2022. Ada satu poin penting yang perlu teman-teman lihat, di mana pos pendapatan lain-lain mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Dari 126 miliar naik menjadi 229 miliar di tahun 2022. Apakah dampaknya terhadap laba perusahaan?
Di sini dapat dicatatkan bahwa perusahaan punya laba periode berjalan sebanyak 216 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya 134 miliar. Nah, teman-teman harus lihat di sini bahwa dengan kenaikan laba seperti ini, perusahaan juga punya pendapatan lain-lain yang mengalami peningkatan yang meskipun tidak signifikan tapi bisa dikatakan berkontribusi terhadap kenaikan labanya. Untuk itu, teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan laba perusahaan. Meskipun pendapatan usahanya meningkat, tapi laba perusahaan juga ini didongkrak oleh penghasilan lain-lain yang mungkin saja tidak akan diterima di periode selanjutnya. Kita masuk kepada historical laba. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa EPS perusahaan terus tumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana 80 di tahun 2019, naik menjadi 97, naik menjadi 241, dan naik menjadi 471 di tahun 2022 jika disetahunkan. Artinya saham AKPI ini punya kinerja yang konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Meskipun harus digarisbawahi di sini bahwa di tahun 2022 labanya juga didongkrak oleh penghasilan lain-lain di luar penjualan netonya. Sehingga hal itu teman-teman harus pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Kemudian kita bahas dari sisi dividen. Dari data ini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan cukup konsisten membagi dividen khususnya dalam beberapa tahun terakhir, di mana hanya absen pada tahun 2020 saja. Dan di tahun 2022, perusahaan membagi dividen sebanyak 49 per lembar saham pada bulan ke-7. Nah, dengan dividen per share sebanyak 49 per lembar, perusahaan ini punya dividen yield sekitar 4,2% per tahun. Selain itu, dari sisi valuasinya, perusahaan punya PER 2 kali dengan PBV 0,4 kali. Artinya, jika melihat harga saham sebanyak 1.145, perusahaan ini punya book value per share atau modal per lembar sebanyak 2.800. Itu artinya harga di pasar ini jauh lebih rendah dibanding modalnya. Bagaimana dari sisi rasio keuangan? Mereka punya NPM 8% dengan ROE 16%. Dengan data ini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya rasio profitabilitas yang cukup baik. Tapi seperti biasa ingat selalu bahwa laba periode berjalan di tahun 2022 ini ada didongkrak oleh penghasilan lainnya. Sehingga teman-teman harus mempertimbangkan hal itu dan tidak boleh terlalu euforia melihat pencapaian rasio keuangan yang cukup baik ini. Untuk rasio debt to equity-nya sendiri, perusahaan punya DER yang mencapai 105. Artinya, total hutangnya jauh lebih besar dari modalnya. Selain itu, seperti pembahasan tadi, perusahaan punya saldo kas yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Untuk itu, teman-teman juga harus pertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, semakin kecilnya kemampuan likuiditas perusahaan, itu berarti resikonya juga akan semakin besar. Kita masuk pada historical PBV. Teman-teman bisa lihat, pada saat video ini dibuat PBV-nya berjumlah 0,4 kali. Dan perusahaan ini punya rata-rata PBV sebanyak 0,3 kali. Artinya, PBV saat video ini dibuat berada di atas rata-rata PBV-nya. Dan hal itu bisa dikatakan perusahaan belum punya PBV yang murah. Meskipun angkanya hanya 0,4 kali saja, tapi secara historikal angka itu masih berada di atas rata-ratanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan pernah berada di PBV 0,6 kali, tapi juga pernah turun hingga ke PBV 0,18 kali. Kemudian kita bahas dari historikal harganya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 6 bulan terakhir, harga terendahnya adalah sekitar 1.135. Dan jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat, itu berarti saham AKPI ini berada pada harga terendah dalam 6 bulan terakhir. Tapi, jika membandingkan dengan harga terendah pada 1-3 tahun terakhir, harga pada saat video ini dibuat belum bisa dikatakan terlalu rendah, di mana masih berada pada titik tengah antara harga tertinggi dan harga terendahnya. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Apakah saham AKPI ini menarik untuk dibeli di harga 1.145? Menurut saya pribadi belum. Kenapa? Karena banyak pertimbangan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, baik itu terkait aspek hutang, kinerja, penghasilan lain, valuasi, dan masih banyak lagi. Dan apabila teman-teman tertarik untuk membeli saham ini, mungkin teman-teman bisa menunggu hingga harganya berada di angka 600. Memang penurunan ini cukup besar jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Tapi menurut saya pribadi, hal itu lebih aman dibandingkan teman-teman berspekulasi untuk membeli saham AKPI ini di rentan harga 1.145.
Tapi seperti biasa, itu hanya pendapat pribadi. Bisa saja benar, bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus menganalisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Dan jadikan video ini hanya sebagai second opinion saja. Keputusan akhir tetap berada di tangan teman-teman sendiri. Karena ingat, kerugian teman-teman yang tanggung sendiri. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.